Saudara, pencegahan virus corona secara mandiri ini penting, saudara. Karena apa? Karena kalau kita lihat meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah virus corona itu masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh di bandara ataupun di pelabuhan dan juga menyiapkan 100 rumah sakit yang memiliki ruang isolasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Meskipun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun dari diri kita sendiri juga harus ada upaya pencegahan secara mandiri. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona itu tidak menyerang atau menginfeksi kita? Langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Dr. Ari Fahri Alsam selaku Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI ya. Kebetulan ngobrol sama Prof. Ari, apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona itu tidak menginfeksi diri kita? Ya, pertama secara umum nih masyarakat, saya rasa ada hikmahnya juga. Kita mesti tahu bahwa terjadinya sesuatu infeksi pada seseorang itu ada tiga hal. Daya tahan tubuh kita, daya tahan tubuh. Jumlah virus, bakteri atau kuman atau parasit, kemudian ada faktor lingkungan. Yang terjadi saat ini kan tadi itu ya, kita tahu juga data-datanya bahwa memang jumlah virus begitu besar mulai kan dari dari seafood market di Wuhan itu, berarti virusnya banyak. Kemudian kan memang yang dilaporkan di awal itu orang-orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah, artinya dia punya penyakit lain. Nah, kita bagaimana nih? Menjaga daya menjaganya tahan tubuh nih. kita. Oke, nih kan kita alhamdulillah sampai saat ini belum ada informasi bahwa ada yang positif virus ini di Indonesia. Tapi just in case misalnya sudah ada, kita nggak tahu kan, memang mungkin ada yang baru pulang dari China, kemudian karena di awal tadi masa inkubasi kan 2 minggu. Jadi seperti yang kasus di Prancis atau yang di Amerika, juga mungkin di Singapura, pada saat dia memasuki wilayah Singapura, wilayah kota tersebut kan dia tidak terdeteksi. Kenapa? Karena memang masih ada waktu 2 minggu. Nah, jadi itu yang penting, daya tahan tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita ya tadi gaya hidup yang sehat. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, makan buah dan sayur-sayuran. Nah, berbicara soal makan buah dan sayur-sayuran nih, kalau kita lihat nih, pemirsa Kompas TV, saya menemukan ini nih waktu ngobrol sama Prof. Ari. Ini adalah salah satu contoh menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, ini adalah bekal dari Prof. Ari yang selalu dibawa untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi memang idealnya kita tuh 5 serving, jadi makan sayur dan buah. Oke lah, nih pagi nih kita makan buah seperti ini dulu, karena di sini kita tahu ada buahnya, ada unsur vitamin C-nya, ya kan, ada unsur seratnya, ada antioksidannya, ya, kemudian juga ada airnya juga di sini. Jadi ini udah komplit nih sebenarnya nih untuk dalam rangka kita menjaga agar tubuh kita tetap fit. Nah, selain mengonsumsi buah-buahan yang juga lagi ramai nih, kan segala sesuatu yang diekspor dari Tiongkok, China ini jangan konsumsi dulu deh karena takut membawa virus corona. Nah, informasinya buah-buah yang impor dari sana tidak boleh dikonsumsi dulu. Betul nggak kayak begitu? Ya, itu yang saya sampaikan, bahwa ternyata ini bisa menyebar dari manusia ke manusia, tapi itu tidak semudah itu. Mesti close contact, dia mesti rapat, bahwa dia tuh memang benar-benar kena langsung gitu loh, kontak langsung. Artinya apa? Ketika dia bersin misalnya nih, nih ada satu pasien, kita bersin, kita ada di sini, kita bisa tertular. Karena pada bersin jarak, ya kan, karena ketika dia batuk, dia bersin, itu kan pada awal itu akan banyak partikel-partikel atau kuman yang tersebar di situ, dan kita langsung bisa terkena. Nah, bagaimana nih kebetulan lah dia bersin mungkin dekat buah. Nah, itu sebenarnya juga di hasil penelitian dari mereka itu dalam 30 menit itu virusnya mati. Ya, jadi nggak ada masalah. Jangankan yang langsung di situ aja mati, apalagi yang mesti diimpor dulu kan, ada perjalanan waktu. Jadi artinya nggak usah takut sebenarnya buat masyarakat kita. Kalau memang kita tahu, wah ini buah dari China, nggak ada masalah. Karena virus itu menularnya dari kontak langsung. Tadi kita ada orang pas lagi dia memang sakit, dia bersin, dia batuk, kita langsung tertular. Jadi berarti sederhananya ketika ada pasien yang terkena virus corona, dia bersinnya itu kena makanan, makanan itu belum tentu menjadi media untuk virus corona. Betul. Ya, mungkin dalam tadi kan dalam hitungan sebentar mungkin langsung terhirup kita bisa saja. Tapi kan kalau udah ngomongnya impor ya udah selesai lah mesti. Jadi masyarakat sebenarnya nggak usah takut bahwa makan buah impor itu
aman. Kita bicara soal aman untuk penyakit ini, tapi kalau tidak dicuci bersih nanti kena diare itu masih bisa juga. Lagi Terus penyakitnya lain berbicara lagi. soal bersin, batuk. Sebenarnya untuk bersin dan batuk sendiri tuh untuk pencegahannya itu Iya. seperti apa sih? Biasanya kan kalau batuk kan kita ada yang begini, Betul. ada yang begini. Iya. Sederhananya seperti apa kalau batuk Ya, itu? jadi ini saya rasa kita ada hikmahnya juga dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena memang selama ini kan kita lihat masyarakat itu batuk atau bersin itu kadang-kadang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. sekitar. Iya, Jadi betul. pertama memang just in case, oke lah kita terkejar nih, misalnya kita ambil sapu tangan, misalnya pas lagi bersin, misalnya contoh ya tutup iya. udah. Jadi artinya jangan sampai si bersin kita ini. Oke nih kita nggak terkejar lagi, bagaimana nih? Udah gini. Oh, begini nah, ya. kita begini aja udah berarti kan kontak dengan begini. Tapi mesti ingat ya selesai kita kena bersin ini ya kita gunakan cuci tangan. Nah, Karena itu. sekali lagi nih nanti ketika kita bersin begini, kemudian kita pegang handle pintu misalnya, kemudian secara langsung ada lagi yang berdekatan, bisa aja nih virus kita itu menular kepada orang lain. Tapi sekali lagi hanya dalam waktu yang pendek tadi. Hanya singkat. dalam waktu yang pendek atau singkat Singkat. gitu. Ini yang Iya, harus ditekankan ya. betul. Kemudian ini yang juga ramai adalah penggunaan masker. Betul, Nah, ini iya. juga disiapkan nih Iya. sama Prof, ada 2 jenis masker. Bisa dijelaskan ini masker apa dan ini masker apa, Prof? Ya, ini memang sebenarnya gini, kita ada 2 ya. Yang Ini dulu umum. deh, Prof. Nah, ini kan sebenarnya Ini kan masker surgical mask. Jadi ini masker yang memang umum kita gunakan ya, terutama di rumah sakit ya untuk terbuka. Nah, jadi ini memang ada Nah, ini nih, ada informasi. warna. Iya, jadi Ada mesti kita, warna nah ini kita mesti perhatikan hijau dulu dan warna putih bahwa nih. memang ini mesti seperti begini. Kenapa? Karena kita ini kan dari kita sendiri nih ya. Artinya nih kan kita nih batuk atau bersin, nutup. Dia tuh akan ketampung di sini. Jadi penggunaannya Mestinya seperti begini memang. depannya ini Iya, ya? bukannya kan katanya kalau kita misalnya kita batuk nanti mestinya begini, kalau kita misalnya kita mencegah orang biar nggak keluar begini, itu tidak benar. Tidak benar. Karena Boleh ini, diulang lagi? Iya. Jadi ini penggunaan ini tuh benar hanya seperti begini. Hanya seperti Jadi ini. tidak benar misalnya kalau untuk mencegah kita kena ini begini atau kita tidak kena begini bolak-balik, tidak. Karena memang ini mesti begini. Karena apa? Ini sudah dipersiapkan untuk dia memang cocok dengan kulit kita, ya kita pasang seperti ini. Pasang seperti Kemudian kalau kita bersin Saya- dia juga sifatnya nampung di sini. Oke, saya Iya. praktekkan ya. Nah begitu. Dan kemudian di sini juga ada ininya, ada ada kawat yang kita Kawat bisa kecil. jepit di sini. Nah seperti ini, ya kan. Nah nanti kita mau bersin, oh ya udah ini relatif aman ya, artinya kita Aman ya. cara bersin begini. Nah ini seperti begini dan Penggunaannya seperti ini ya, pemirsa. dan sekali lagi saya bilang ini memang didesain untuk kulit kita. Cuma kalau kita begini ini nggak cocok karena ini memang bukan didesain untuk di dalam, dia tuh didesain untuk di luar gitu. Itu yang pertama, biasanya menggunakan seperti ini. Ya, Namun betul. ada masker juga nih yang Ya. informasi emang ini masker ini Nah, apa? jadi Seperti sebenarnya itu ya? begini ya, kalau memang benar-benar ini kita tahu bahwa ini memang benar-benar karena infeksi oleh virus, ini memang yang ideal yaitu N95 karena dia itu mempunyai artinya proses penyaringan virusnya itu akan lebih baik dia untuk mencaring virus. Karena di sini sifatnya untuk kita yang orang normal. Jadi artinya kita petugas kesehatan, ini saat ini ya di beberapa kita yang disediakan tuh ini. Oke. Atau kita ketika sedang merawat pasien-pasien dengan TBC misalnya. Ya TBC dalam kondisi yang dengan resisten misalnya, ini yang memang digunakan oleh Jadi ini. kalau seandainya bisa menggunakan ini, Iya. pemirsa Kompas TV lebih baik menggunakan ini ketimbang ini ya. Ya, tapi sekali lagi kalau memang jelas-jelas kita berhadapan dengan dengan Oke, pasien. kalau seandainya kita Ya kalau berhadapan untuk dengan umum aja pasien. sih silakan karena ini juga secara ini nggak mudah juga untuk membelinya, kemudian juga harganya lebih mahal. Penggunaannya gitu. bagaimana? Saya praktekkan ya, Prof. Ya, jadi pertama ini kita ini dulu ya, saya buka dulu. Ini yang kita pasang itu adalah yang atas dulu Yang ya. atas dulu. Oke. Ya, oke. Kemudian nanti ini tahan baru seperti ini. Nah, ini seperti begini. Oke, saya ulangi ya. Dan ini ada kawat dan ini kawatnya kita jepit ke sini. Jadi ini Oke, seperti oke. Saya juga harus menggunakan masker. Iya, betul. Jadi begini. Ya, Dari oke. situ. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Oke. Dan ini secara Kemudian. mandiri kita bisa pasang sendiri nggak perlu Terus bantuan yang orang di lain. bawah. Ya, ini ditahan. Nah, itu Tahan dia. dan Nah, Nah, penggunaannya iya. seperti Nah, ini kalau kan ada kawat, kalau kita dijepit juga biar pas. dijepit Ya, biar kan pas. ada kawatnya biar kita jepit. Jadi benar-benar aman. Iya. Nah, sebenarnya ya kalau kita memang bekerja di rumah sakit yang kita menangani itu, memang mesti alat pelindung diri dulu. Karena ada kemungkinan bersin kalau batuk itu bisa ke retina. Jadi
kalau kita memang punya kacamata itu sebenarnya lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi tadi ada kacamata yang Google itu. Oh, kacamata nutupin Google, ya, yang nutupin sehingga lebih aman. Tapi untuk masyarakat awam seperti kita, Ya, ini saja sudah cukup ya? Cukup. Kalau tadi sekali kalau kebetulan memang kita berada mengurus virus langsung. Kalau kita di keramaian ini saya rasa nggak perlu pakai begini karena secara kita bernapas juga nggak nyaman kan. Iya betul sih. Nah, di sini ada wastafel nih. Ya, betul. Sebenarnya kita cara mencuci tangan yang baik itu seperti apa nih? Ya, jadi idealnya sebenarnya kalau kita punya cincin ya atau ini kita inikan dulu ya karena kita kan tergantung area yang kita mau dibersihkan ya. Tangan dulu. Ya, kemudian juga misalnya oke kita jam tangan, memang sebaiknya jam tangan juga kita lepas terlebih dahulu ya. Kemudian kalau memang kita pakai cincin, idealnya cincin memang kita lepas juga sebenarnya begitu ya, idealnya seperti itu ya. Nah, kemudian oke ini memang mesti air mengalir. Nggak bisa dikobokan atau begitu gitu, tidak boleh. Ingat bukan tidak boleh. Tidak boleh pakai di kobokan seperti itu ya. Harus jadi, air yang mengalir. Oke lah kalau sekedar awal misalnya orang habis makan padang cuman buat ngebersihin sedikit, oke. Tapi setelah itu dia harus ke tempat wastafel. Kalau just in case untuk sebentar aja masih boleh. Tapi sekali lagi untuk benar-benar cuci tangan kita harus air yang mengalir. Jadi mesti dipastikan airnya mengalir ya. Oke, jadi dalam kita bercuci tangan memang kita sebaiknya ada sabun yang kita gunakan ya kan. Oke. Kemudian prinsipnya adalah bahwa di dalam kita melakukan cuci tangan ini seluruh dari bagian tangan kita ini mesti kena semua ya. Jadi di dalam sendi-sendi ini ya. Oke, seperti ini. Berarti ya, gerakannya seperti begini, ini betul terus ya. begini. Oke, nah ini harus diperhatikan ya, nih, saudara. Ini, nah ini ya, oke. Ambil tadi kita inikan lagi. Jadi sabun tadi ya. Nah, selesai. Memang sebaiknya kita mesti mengeringkan. Kalau di beberapa di beberapa toilet atau ini ya washroom dia punya pengering. Ini kalau memang tidak ada ya kita bisa gunakan tisu ya, kita gunakan tisu dan prinsipnya dikeringkan. Terakhir nih Prof, kan banyak sekali nih masyarakat yang sekarang akhirnya khawatir dengan adanya virus corona ini, kemudian mereka juga khawatir kalau virus corona ini bisa menginfeksi di Indonesia. Nah, pesan Prof untuk masyarakat Indonesia. Jadi pertama ya untuk masyarakat, terus terang memang kita tetap harus dalam keadaan tenang, tapi tetap kita waspada. Pertama kita memang mengetahui tadi bahwa masa inkubasi itu 2 minggu. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan screening yang ketat ya di pintu-pintu masuk bandara. Tapi kita juga belum tahu kalau memang dia masih masa inkubasi begitu. Yang terpenting adalah yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya ketika kita tertular oleh infeksi apapun itu adalah daya tahan tubuh yang penting. Kita tahulah walaupun dalam satu keadaan itu misalnya ada orang kena infeksi di dalam satu padahal terpaparnya sama belum tentu dia kena karena tadi bicara daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bagaimana? Ya pertama tadi gaya hidup yang sehat, makan yang teratur, mengkonsumsi buah dan sayuran, ya kemudian tadi stop merokok, alkohol, ya dan kemudian tadi hal yang simpel tadi itu cuci tangan tadi itu dan etika batuk itu yang penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat sekalian. Kita ambil hikmahnya aja, mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita akan selalu memperhatikan kesehatan tubuh kita. Kesehatan dan juga gaya hidup sehat itu Ya, pentingnya. betul. Baik, terima kasih Prof Ari atas Sama-sama. perbincangannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Ari itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita dan mencegah virus itu menyerang tubuh kita. Yasir Nani Ama, Adeni Yosua, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih.